Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Salam ngopi di pagi hari. Salam menikmati secangkir kopi yang nikmat sambil menikmati matahari pagi yang bersinar, kicauan burung yang terus berkicau, ya, dan juga melihat udara pagi dan pemandangan yang indah. Bapak Saudara, firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah di dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Bapa kepada kamu di dalam Kristus Yesus. Ya, mengucap syukurlah di dalam segala hal artinya Tuhan mau kita selalu bisa menaikkan syukur kita, bukan hanya ketika keadaan kita baik-baik, bukan hanya ketika semua selalu seperti apa yang kita harapkan, melainkan di dalam segala apapun yang sedang kita jalani dalam hidup ini. Ya, apapun yang sedang kita jalani, apapun yang sedang kita hadapi, Tuhan mau kita selalu mengucap syukur. Saya percaya memang ini tidak mudah. Ketika kita semuanya mengalami keadaan yang baik, ketika kita mengalami semua seperti apa yang kita harapkan, mudah bagi kita untuk mengucap syukur dan kita berkata, Tuhan itu baik. Tapi ketika kita mengalami keadaan yang sulit, kita mengalami keadaan yang terhimpit, kita mengalami keadaan terdesak, seringkali kita susah untuk berkata, Tuhan, Engkau baik. Nah, saya ingin membagikan bagaimana, ya, apa yang menjadi penghalang seringkali kita susah untuk mengucap syukur, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kita susah untuk mengucap syukur karena seringkali kita melihat apa yang tidak ada pada diri kita. Ya, kita seringkali susah untuk mengucap syukur karena kita seringkali memperhatikan dan melihat apa yang tidak ada pada diri kita. Saudara, satu kali, ya, Tuhan itu memanggil Musa untuk menyelamatkan saudara-saudaranya orang Israel yang ada di Mesir. Dan Musa dipanggil, katakan, Musa, ayo kamu kembali ke Mesir untuk menyelamatkan saudara-saudara sebangsamu. Tapi Musa bilang sama Tuhan apa? Tuhan, aku tidak bisa apa-apa Tuhan. Aku ini gagap, aku ini tidak punya apa-apa, aku ini tidak bisa apa-apa. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Ketika seseorang selalu melihat bahwa dirinya tidak punya apa-apa, dirinya selalu tidak bisa apa-apa, saudara, dia akan selalu melihat kekurangan dalam dirinya dan itu membuat dia susah untuk mengucap syukur, saudara. Tapi Tuhan bilang apa sama Musa? Musa, apa yang ada di tanganmu? Musa bilang, tongkat Tuhan. Lemparkan tongkatmu itu, dan ketika dilemparkan, tongkat itu berubah menjadi ular, saudara. Musa kaget. Tapi kemudian Tuhan bilang, pegang ekornya. Kenapa Tuhan suruh pegang ekornya? Kenapa tidak pegang kepalanya? Saudara, ini agak ada sesuatu yang aneh. Biasanya ular itu kalau dipegang harus pegang kepalanya. Karena kalau dipegang ekornya, kepalanya akan menggigit. Karena kekuatan dari ular itu di kepalanya, saudara. Saudara, Tuhan mau kasih pesan ini, Musa disuruh pegang ekornya. Karena kepalanya itu sudah dikalahkan sama Tuhan. Ya, saudara. Kemudian waktu dipegang ekornya, ular itu kembali berubah menjadi tongkat, saudara. Nah, dari sini kita bisa belajar, saudara. Tuhan itu tidak pernah tanya apa yang tidak ada pada kita. Manusia, seringkali kita sebagai manusia, seringkali kita melihat apa yang tidak ada pada kita. Sehingga itu membuat kita seringkali susah untuk bisa mengucap syukur. Kita selalu iri dengan orang lain. Aduh, kok dia sudah ada ini ya, kok dia sudah begini ya, kok saya belum ada ini ya. Akhirnya kita mulai iri dan kita susah untuk mengucap syukur. Saudara, Tuhan bilang, apa yang ada padamu? Waktu kita bisa melihat apa yang ada pada kita, saya percaya apa yang ada pada kita, Tuhan bisa ubah untuk menjadi sesuatu yang dahsyat di tangan Tuhan. Nah, saudara, ketika kita bisa melihat bahwa dalam diri kita ada sesuatu yang dahsyat, ada kebaikan Tuhan, ada kemuliaan Tuhan, bahkan saat kita sedang mengalami tantangan sekalipun, saat kita sedang mengalami masalah, saat kita sedang mengalami suatu himpitan, kita telah bisa melihat bahwa dalam diri kita
ada pribadi Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita dan membuat kita bisa tetap mengucap syukur. Saya percaya waktu kita mengucap syukur, itu adalah pintu mujizat Tuhan dibukakan dalam hidup kita. Kunci untuk kita bisa mengucap syukur adalah jangan melihat apa yang tidak ada pada kita, tapi lihatlah apa yang ada padamu. Dan waktu engkau bisa melihat apa yang ada padamu, engkau bisa mengucap syukur. Saya bisa mengucap syukur. Dan hari ini, sebelum kita menjalani hari ini, lihatlah bahwa dalam diri kita ada seorang pribadi yang mencintai kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Itulah harta kita yang terbesar, yang Tuhan bisa manifestasikan dalam setiap area kehidupan kita. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa hari ini kita bisa melangkah dengan satu kesadaran kita punya Tuhan yang baik. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami ucap syukur buat pagi hari ini. Kami mau menjalani hari ini dengan kami berkata, kami punya Tuhan yang baik. Kami mengucap syukur bukan karena semua apa yang kami harapkan selalu terjadi seperti apa yang kami inginkan. Kami mengucap syukur karena kami punya Tuhan yang setia dalam segala situasi dan keadaan kami. Kami mengucap syukur karena kami punya harta yang tersembunyi, yaitu pribadimu sendiri. Itulah yang menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa merebut kami daripadamu Tuhan. Kami bersyukur hari ini adalah hari yang terbaik yang kami mau jalani bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya segala yang terbaik Tuhan akan nyatakan, limpahkan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Salam ngopi di pagi hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.